Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Puspitasari dengan NIM 200400408. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran kompensasi dalam sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Nah, bisa berikutnya saya akan menjelaskan dari pengertian faktor-faktornya, fungsinya. Baik, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Baik, yang pertama saya jelaskan di sini yaitu pengertian dari kompensasi. Kompensasi adalah kegiatan pemberian balas jasa kepada pegawai. Kegiatan di sini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi pegawai dan menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh tiap-tiap pegawai. Menurut Terhardi tahun 2002 mengemukakan bahwa kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan. Tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan dan keadilan. Pengertian dari balas jasa ini berupa imbalan, penghargaan, dan penghasilan. Kita lanjut ke tujuan kompensasi. Nah, di sini kompensasi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan, baik secara ekonomi dan sosial, baik untuk diri sendiri maupun keluarga karyawan, dengan cara memberikan gaji yang sesuai dengan upah minimal serta memberikan tunjangan tambahan yang dapat mensejahterakan karyawan. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan dari peranan kompensasi. Di sini peranan kompensasi merupakan peran penting dalam perusahaan sebagai alat pengatur karyawan dengan perusahaan yang berupa transaksi dari segi ekonomi, sosial, psikologis, politik, dan etika. Nah, kompensasi dapat menjadi kunci dalam menuntut karyawan untuk produktif di dalam perusahaan. Kompensasi menjadi penting dengan melihat pengaruh terhadap lingkungan kerja dalam membangkitkan semangat kerja karyawan. Jadi, dengan melihat pentingnya pemberian kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan harus berbanding lurus. Ketika perusahaan memberikan kompensasi yang besar, maka karyawan akan sangat semangat melakukan pekerjaannya. Namun, apabila terdapat karyawan yang kurang baik dalam melakukan pekerjaannya, Human Resource Department akan menganalisa karyawan tersebut apakah mempunyai masalah atau lingkungan kerja yang kurang baik, maka dapat dilakukan evaluasi bersama agar dapat kembali produktif seperti semula sehingga tidak terdampak pada perusahaan. Jadi kembali saya ingatkan bahwa pentingnya memberikan kompensasi kepada karyawan karena perusahaan dapat mengendalikan serta menuntut karyawan dalam bekerja. Nah, itulah tadi tentang peranan kompensasi. Sekarang kita bahas jenis-jenis kompensasi yang terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah kompensasi finansial secara langsung, yang kedua adalah kompensasi finansial secara tidak langsung, dan yang ketiga kompensasi non-finansial. Nah, di sini saya akan bahas satu-satu bahwa kompensasi finansial secara langsung berupa bayaran gaji atau upah pokok, bayaran prestasi, bayaran insentif, meliputi bonus komisi dan pembagian laba keuntungan dan opsi saham. Dan yang kedua adalah kompensasi finansial secara tidak langsung yang berupa program-program proteksi meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan pensiun, dan asuransi tenaga kerja. Baik, jenis yang terakhir adalah kompensasi non-finansial, yaitu berupa pekerjaan seperti tugas-tugas yang menarik tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian, lingkungan kerja seperti kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisor yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Jadi itulah ketiga jenis kompensasi. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Nah,
pemberian kompensasi suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk menarik perhatian calon pekerja hingga untuk mempertahankan pekerja agar dapat berkontribusi dengan baik. Nah, berikut ini ada beberapa faktor yang memberikan kompensasi menurut Kadar Siman. Faktor yang pertama adalah faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja. Di sini perusahaan akan memberikan tawaran menarik berupa kompensasi ketika akan melakukan penawaran kerja kepada calon kerja. Tawaran yang diberikan dapat berupa gaji yang menarik maupun gaji yang tinggi sehingga karyawan tertarik untuk melamar pada perusahaan tersebut. Yang kedua adalah faktor kemampuan dan kesediaan perusahaan. Nah, faktor ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan sesuai dengan hasil dari output yang telah dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga adalah faktor serikat buruh ataupun organisasi. Nah, di sini faktor ini dipengaruhi oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan memberikan kompensasi kepada karyawan, sehingga karyawan dapat melaporkan kepada serikat buruh atau organisasi untuk menuntut agar perusahaan adil dan layak dalam memberikan kompensasi. Nah, yang keempat adalah faktor produktivitas. Faktor ini merupakan penentu besarnya kompensasi yang akan diterima karyawan dengan apa yang telah diberikan kepada karyawan perusahaan. Besar kecilnya bergantung pada tingkat kinerja karyawan itu sendiri. Yang kelima adalah faktor ekonomi. Faktor ini dapat mempengaruhi besarnya kompensasi di suatu daerah melihat tingkat kebutuhan hidupnya yang tinggi seperti di kota-kota besar. Yang keenam adalah faktor jabatan. Faktor ini merupakan salah satu pengaruh dalam pemberian kompensasi. Apabila karyawan memiliki jabatan yang tinggi pada suatu perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan kompensasi yang tinggi, begitupun sebaliknya. Yang ketujuh adalah faktor pendidikan dan pengalaman kerja. Faktor ini mempengaruhi besarnya kompensasi karyawan. Apabila karyawan memiliki jenjang pendidikan yang tinggi serta pengalaman kerja yang kompeten, maka perusahaan dapat memberikan kompensasi yang tinggi sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerjanya. Selanjutnya, faktor yang terakhir adalah faktor pemerintah. Faktor pemerintah merupakan pelindung bagi karyawan supaya mendapat kompensasi yang sesuai dan layak. Pemerintah di sini menentukan upah minimal kabupaten untuk perusahaan agar karyawan tidak ada yang menerima kompensasi di bawah standar UMR yang seharusnya didapatkan. Pembahasan yang terakhir yaitu 5 langkah yang diambil oleh perusahaan untuk dapat menjalankan sistem kompensasi yang tepat dalam perusahaan. Nah, langkah yang pertama yaitu adalah analisis jabatan. Di sini dilakukan proses analisis jabatan yang tepat pada setiap posisi yang ada dalam perusahaan. Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa adanya pemetaan terhadap beban kerja, risiko pekerjaan, serta kompetensi yang menyertai analisis jabatan tersebut. Dari kegiatan analisis jabatan ini akan dimunculkan informasi yang terkait dengan job grade atau level jabatan. Nah, langkah yang kedua adalah analisis kompetensi karyawan atau penilaian bobot karyawan. Nah, di sini perusahaan melakukan evaluasi kompetensi dari karyawan yang dimaksud. Bagaimana cara kita melakukan proses penilaian terhadap kompetensi karyawan tersebut? Cara yang dilakukan adalah melakukan proses evaluasi terhadap kesesuaian antara aktual kompetensi yang dimiliki oleh karyawan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga, penyusunan kelas jabatan.
melakukan proses penyusunan kelas jabatan pada setiap posisi dan fungsi yang ada dalam organisasi. Buatlah klaster pekerjaan dan kelas jabatan pada setiap posisi struktur yang ada dalam organisasi yang dimaksud. Langkah keempat, riset dan survei gaji. Dengan melakukan proses benchmarking untuk melakukan kegiatan riset dengan melihat status aktual gaji yang ada di pasaran. Buat pengelompokan dalam range salary gaji biasanya disesuaikan dengan jenis industrinya, pengalaman kerja individu yang terkait dalam pengelompokan tersebut. Langkah yang kelima atau yang terakhir adalah penyusunan tabel gaji. Melakukan proses penyusunan tabel gaji yang disesuaikan dengan pemetaan gaji yang ada. Peta dan tabel gaji ini menjelaskan antara kelas jabatan dan data serta informasi gaji yang termuat. Itulah penjelasan dari saya mengenai peranan kompensasi dalam sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.